Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Hari ini mari kita bahas lagi soal-soal untuk persiapan tes P3K dan juga SKB Kebidanan di tahun 2024. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Lalu nyalakan juga loncengnya ya teman-teman, biar teman-teman dapat notif video terbaru dari aku. Insya Allah, kedepannya aku akan sering buat video-video pembahasan untuk persiapan tes P3K dan SKB Bidan. Oke teman-teman, kalau gitu kita mulai aja dari nomor pertama ya. Oke teman-teman, di soal nomor 1 ini, seorang bayi nih, perempuan usianya 1 hari, lahir di PMB nih, 1 hari ya teman-teman. Nah, secara spontan perpaginan dengan usia kehamilan cukup bulan, hasil pemeriksaannya pernapasannya 40 kali per menit, berat badannya 2.850 gram, panjang badannya 49, timbul warna kuning pada kepala dan leher nih, timbul warna kuning pada kepala dan juga lehernya teman-teman. Bayi menyusu kurang kuat. Oke. Apakah penata laksanaan awal yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Berjemur sinar matahari. Terus B. Rujuk ke RS. C. Minum ASI sesering mungkin. D. Fototerapi. Dan E. USG. Oke teman-teman, yang harus teman-teman tahu ya, kalau misalkan di sini kan dijelaskan nih di soal bahwasannya si pasiennya itu, si bayinya itu baru berusia 1 hari, berarti otomatis baru 24 jam nih. Terus dia datang ke mana? Dia datang ke PMB ya teman-teman. Nah, berarti otomatis yang harus dilakukan bidan untuk penata laksanaan ini tuh adalah dia harus merujuk ke RS. Kenapa dirujuk ke RS? Karena ini termasuk ke dalam patologis. Jadi kuningnya itu si bayinya itu patologis. Karena apa? Karena usianya baru 1 hari. Jadi bidan harus merujuk bayinya ke RS gitu. Jadi jawaban yang benar adalah B ya teman-teman. Kalau untuk berjemur di sinar matahari, minum air ASI sesering mungkin itu kalau misalkan si bayinya kuningnya masih fisiologis, tapi di sini si bayinya kuningnya itu patologis, jadi kita harus lakukan rujukan ke RS karena si pasiennya datang ke PMB. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Di soal nomor 2 ini, seorang perempuan umur 25 tahun P1A0 datang ke puskesmas untuk konsultasi KB. Kalender, oh KB-nya KB kalender ya. Karena tidak menginginkan menggunakan metode kontrasepsi modern. Kontrasepsi yang digunakan saat ini adalah kondom. Nih, kondom. Dari hasil anamnesis siklus haid dalam 6 bulan terakhir, oh ini siklus haidnya ya teman-teman. Siklus haid dalam 6 bulan terakhir adalah 29, 30, 28, 29, 31, 28, dan 30. Saat ini sedang haid hari pertama. Kapankah waktu masa subur ibu tersebut? Oke teman-teman, kalau metode kalender itu kita harus mencari siklus terpendek dan siklus terpanjangnya. Nah, di siklus terpendek ini kita harus mengurangin dengan 18 dan siklus terpanjangnya dikurangin dengan 11. Nah, itu masa suburnya itu dari tanggal siklus terpendek ke siklus terpanjang gitu, teman-teman. Oke, kita lakukan aja ya. Jadi siklus terpendeknya di sini kan ada 29, 30, 28, 29, 31, 28, 30. Berarti siklus terpendeknya berapa teman-teman? Ya, siklus terpendeknya itu adalah 28. Berarti 28 dikurangin berapa? Dikurangin 18 teman-teman. 28 dikurangi 18 berapa? 10 ya. Terus siklus terpanjangnya ini kan 29, 30, 28, 29, 31. Nah, 31 ya. 31 adalah siklus terpanjangnya. 31 dikurangin berapa teman-teman? Dikurangin 11. Jadi hasilnya 20. Nah, otomatis masa suburnya itu dari tanggal 10 ini sampai tanggal 20. Apakah ada jawabannya? Ya, jawabannya E ya teman-teman. Hari ke-10 dan sampai dengan hari ke-20 itu adalah hari di mana si pasiennya waktu masa subur gitu. Jadi tidak boleh berhubungan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke nomor berikutnya ya.
Di soal nomor 3 ini, seorang perempuan umurnya 20 tahun, P1A0, datang ke PMB ingin mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Oke, ini tentang KB ya. Hasil anamnesis klien baru melahirkan bayi 2 bulan yang lalu. Oke, terus ingin memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Saat ini belum menstruasi dan berhubungan seksual rutin dengan suaminya. Metode kontrasepsi apakah yang sesuai untuk ibu tersebut? A. Kondom. B. Metode amenorelaktasi. C. Minipil. D. Spermisida. E. Kalender. Dari pilihan di sini sesuai dengan kasus di soal, KB yang cocok adalah MAL ya, atau metode amenorelaktasi, karena si ibu memenuhi syarat untuk MAL, di mana syarat untuk MAL itu bayinya belum berusia 6 bulan, terus si ibunya belum menstruasi, dan si ibunya menyusui eksklusif, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke teman-teman, selanjutnya soal nomor 4 ya. Seorang perempuannya berusia 20 tahun nih, 20 tahun datang bersama suaminya ke PMB ingin ber-KB. Oke, untuk menunda kehamilan. Nah, menunda kehamilannya itu selama berapa? Selama 3 tahun ya. Pasangan ini baru menikah. Oke, berarti pasangannya baru menikah ya. 1 bulan yang lalu, berarti dia belum punya anak. TTP-nya dalam batas normal, tidak ada tanda kehamilan. PP test juga negatif, berarti bisa dikasih KB ya. Apakah alat kontrasepsi yang sesuai dengan kasus tersebut? A. Pil. B. IUD. C. Suntik. D. Kondom. E. Metode kalender. Oke teman-teman, kita harus ingat-ingat kembali bahwa KB itu bisa untuk menunda kehamilan atau yang sifatnya reversibel ya, yang kesuburannya cepat kembali. Dimana di sini kan si pasiennya itu baru berusia 20 tahun, ingin menunda kehamilan dan juga baru menikah. Berarti tujuan dia KB itu adalah menunda kehamilan. Nah, berarti yang cocok buat menunda kehamilan apa nih? Oke, yang cocok itu kita bisa tawarkan pil dan IUD teman-teman, karena itu sifatnya reversibel. Jadi di mana reversibel itu kesuburannya cepat kembali. Cuman di sini di soal dikatakan lagi bahwa si pasiennya itu ingin menundanya selama 3 tahun teman-teman. Jadi langkah baiknya kita menawarkan yang IUD karena ini bersifat reversibel, kesuburan cepat kembali, tapi bisa juga sampai 3 tahun, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Oke, teman-teman, sekarang kita bahas soal nomor 5 ya. Di soal nomor 5 ini, seorang perempuan 20 tahun, 2 minggu yang lalu baru menikah. Datang ke PMB bersama suaminya dan hasil anamnesisnya pasangan berniat untuk menunda kehamilan. Klien saat ini menstruasinya hari kedua. Oke, dan memiliki tumor jinak. Oke, jadi ada tumor ya di payudaranya. Apakah alat kontrasepsi yang akan Anda tawarkan? A. Pil kombinasi. B. Pil progestin. C. AKBK. D. IUD dan E. Kondom. Oke teman-teman, sesuai dengan yang pernah aku bilang tadi, bahwasanya kalau ada pasien yang ingin menunda kehamilan baru saja menikah, kita harus menawarkan si pasiennya itu adalah KB yang reversibel, di mana KB reversibel itu kesuburan cepat kembali. Kita bisa tawarkan pil atau bisa kita tawarkan IUD tergantung dari kasus pasien. Nah, di sini si pasiennya itu ada tumor jinak, teman-teman. Jadi kita tidak boleh memberikan KB yang ada hormonalnya. Berarti kita bisa memberikan IUD ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video aku. Untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk tes P3K maupun SKB Bidan di tahun 2024 ini, semoga dimudahkan dan dilancarkan ya teman-teman, dan menjadi ASN di tahun 2024 ini. Dan untuk teman-teman yang suka belajar dari buku, aku mau rekomendasiin buku yang menurut aku tuh sesuai dengan kisi-kisi dan juga FR Permenpan RB di tahun sebelum-sebelumnya. Nanti si linknya aku sertakan di bawah video ini ya. Boleh dilihat description box-nya atau teman-teman bisa langsung dari keranjang YouTube-nya. Dan untuk teman-teman, aku saranin juga buat sering latihan TO ya teman-teman, karena itu akan membantu teman-teman untuk latihan memanajemen waktu.
sehingga nanti teman-teman tidak akan kaget nih pada saat tes gitu. Dan untuk teman-teman yang mau TO juga aku sertakan linknya di bawah video ini di description boxnya. Teman-teman bisa gunakan voucher potongan harga sehingga bisa mendapatkan harga lebih murah. Oke teman-teman, kalau begitu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.